Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan ilmu hakikat yang terdapat di dalam kitabnya Sultanul Aulia, rajanya para wali Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di dalam kitab Risalah Al-Ghothiyah milik beliau bertanya kepada Allah, Tuhanku, apa ilmunya ilmu itu? Lalu Allah menjawab, ilmunya ilmu adalah ketidaktahuan akan ilmu. Nah, kalimat ini kalimat hakikat, kebenaran hakiki. Yang mana kalam hakikat dari Allah itu biasanya berupa kalimat kiasan. Jadi, kalam hakikat dari Allah itu tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan ada makna di balik kalam hakikat tersebut. Dan orang yang mengetahui makna kalimat hakikat itu adalah orang yang diberitahu oleh Allah. Jadi pengetahuannya dari Allah, ilmu laduni, yang sudah memahami ilmu syariat dan sudah dipraktekkan di dalam menjalani kehidupan yang niatnya lillahi ta'ala, akhirnya Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang tidak dipahami orang awam. Yang mana hal itu seperti pengalaman Nabi Yakub alaihissalam yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 86, bahwa beliau itu mengetahui dari Allah apa yang tidak diketahui orang lain. Dalam firman-Nya, aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itu firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 86. Nah, kalam hakikat yang tadi saya sebutkan, ilmunya ilmu adalah ketidaktahuan akan ilmu. Maknanya adalah orang yang disebut Allah memiliki ilmu di atas ilmu. Ilmu di atas ilmu, kebanyakan orang, dia menyadari bahwa ilmunya itu, ilmu yang telah dipahami itu adalah karunia dan rahmat dari Allah, bukan kemampuan dirinya sendiri di dalam memahami ilmu. Makanya dikatakan ketidaktahuan akan ilmu. Itu maksudnya hamba itu menyadari tentang kebodohannya di depan zat ilahiyat, di depan zat ilahi. Seperti yang Allah katakan di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhadabat milik seorang wali yang besar juga yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Ya, di dalam kitab itu Allah menjelaskan yang intinya orang yang berada puncak makrifat, dia itu tidak menyatu dengan ilmunya. Artinya ketika dia diberi ilmu sama Allah, dia meyakini, menyadari, mengetahui bahwa kemampuan dia memahami ilmu itu adalah dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah, bukan kemampuan dirinya sendiri. Gitu. Akhirnya orang seperti itu, orang yang berhakikat itu tidak mungkin ada sifat ujub atau bangga di dalam dirinya. Tidak mungkin dia berbuat riya atau pamer akan ilmunya. Tidak mungkin dia merasa soleh karena ilmunya. Dan tidak mungkin dia ingin dipuji atas ilmunya. Karena apa? Kebalikan dari keadaan orang yang berhakikat sudah disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Muslim, bahwa ada orang alim, ahli ilmu agama. Ada juga orang yang ahli membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu masuk neraka. Karena apa? Ingin dipuji manusia. Jadi orang yang alim mengajarkan Al-Quran, ahli baca Al-Quran, masuk neraka walaupun mereka beramal. Beramal secara lahiriah saja, namun di hatinya telah berbuat syirik khafi, mempersekutukan Allah dengan cara yang samar, tersembunyi di dalam hatinya. Ingin dipuji manusia, telah melanggar firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Makanya dihukumi dosa besar orang yang mempersekutukan Allah. Nah, untuk itu di dalam memahami ilmu hakikat harus memahami juga dasar-dasar ilmu syariat tentang
hal itu. Karena apa? Ilmu hakikat tidak mungkin bertentangan dengan ilmu syariat. Jadi kalam hakikat dari manapun itu yang ditujukan kepada para wali, sultan aulia kah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, atau juga kepada para wali seperti hanya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam, itu semua kalam-kalam hakikat itu mengandung makna tersirat, tidak boleh diartikan secara harfiah. Dan orang memahami itu adalah orang bertakwa, tidak bisa didapat dari membaca saja, tidak bisa. Karena orang-orang mengajarkan ilmu hakikat sekarang ini di YouTube maupun di medsos, di YouTube, di Facebook, itu banyak yang tersesat karena mengartikan secara harfiah. Seringkali mereka menyatakan yang wujud itu Allah, sehingga mereka langsung memukul rata pernyataan diartikan secara harfiah, dikatakan kalau kita duduk berarti Allah yang duduk, kalau kita merokok berarti Allah yang merokok. Itu pernyataan sesat dan menyesatkan dari mereka, orang-orang yang telah durhaka kepada Allah, memahami ilmu hakikat bukan dari ketakwaan. Karena Allah sudah menyatakan di dalam kitab Risalah Ghossiyah, tanpa mujahadah mustahil musyahadah. Musyahadah adalah samudera penyaksian dengan hati, yang dengan itu baru orang itu memahami kalam hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalam hakikat yang tadi Allah sebutkan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Ghossiyah, ilmunya ilmu adalah ketidaktahuan akan ilmu, maka orang yang disebut memiliki ilmu di atas ilmu adalah orang yang sudah memahami bahwa ilmunya itu adalah pemahamannya dari Allah, karunia dan rahmat dari Allah. Yang mana kalam hakikat itu terkait dengan firman Allah dan sabda Nabi berikut ini. Di dalam surah An-Nisa ayat 79, Allah Ta'ala berfirman, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Di dalam surah At-Takwir ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Di dalam surat As-Saffat ayat 96, Allah Ta'ala berfirman, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuatnya faham tentang agamanya. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Jadi maksud Nabi itu, kalau orang mampu beramal, itu karena rahmat dan karunia Allah. Maksudnya adalah jasad manusia, ruhnya manusia, akalnya manusia mampu memahami ilmunya, bumi tempat berpijak sehingga orang itu bisa beribadah. Semua itu karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan itu semua. Sarana-sarana untuk beribadah kepada Allah itu adalah ciptaan Allah. Kemampuan beramal solehnya juga dari Allah. Ya, sebagaimana di dalam surah Asy-Syams ayat 8, dia mengilhamkan jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Jadi Allah itu memberikan manusia itu kemampuan untuk bisa berbuat fasik atau pelanggaran dan juga bisa berbuat takwa. Nah, manusia itu disuruh memilih. Oleh karena itu, pentingnya berilmu supaya apa? Memilih ketaatan. Dan ketika sudah berbuat taat, dia harus mensyukuri bahwa itu adalah karunia dan rahmat Allah. Sehingga bersih dari sikap ujub, riya, ya, takabur, yang semuanya itu sifat tercela bisa menghapuskan seluruh amalnya. Karena kemampuan beramal baik itu adalah dari Allah. Nah, sebagaimana disabdakan Nabi dalam Sahih Muslim terkait dengan penciptaan manusia, ketika ruh itu ditiupkan kepada jasad, ditetapkan 4 hal, rezeki, ajal, amal, masa celaka atau bahagianya. Jadi amal yang disabdakan Nabi dalam hadis itu adalah peluangnya, peluang orang berbuat, beramal, baik atau buruk. Makanya pada kalimat terakhir, masa celaka atau bahagianya, masuk neraka atau surga. Nah, kita disuruh memilih. Oleh karena itu pentingnya berilmu dan menyadari kemampuan berilmu itu adalah rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.